Mempelai berdua, Bapak Mama saksi, orang tua, serta seluruh keluarga yang berbahagia, saya mengucapkan selamat datang dan semoga rahmat dan damai serta kasih Allah selalu beserta kita sekalian. Serahkan selamat. Kami atas nama kedua mempelai dan seluruh sanak keluarga menyerahkan anak-anak kami, Yakobus dan Luther. Mereka sudah mengenal satu sama lain dan telah memutuskan untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon Sudila Romo meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohonkan berkat Tuhan bagi kedua mempelai ini. Atas kesediaan Romo, kami haturkan limpah terima kasih. Saya atas nama gereja menerima kedua mempelai serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata cara dan iman Gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama dengan hikmat menghadap Allah sumber segala cinta untuk memohon berkat-Nya. Kedua mempelai, Bapak Mama saksi, orang tua serta seluruh keluarga yang berbahagia. Sekarang mari kita berarah menuju altar Tuhan dengan hati yang riang gembira.
Sebagai manusia kita sadar bahwa kita punya keterbatasan, kekurangan, dan kelalaian serta dosa. Sadar akan semuanya itu kita merendahkan diri dahulu di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun sehingga dengan hati yang pantas boleh merayakan misteri suci ini. Semoga kedua mempelai
dan Margarita semakin menghayati hidup perkawinan dalam suka dan duka hidup mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, tanah yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ia tidak mampu pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih tidak berkesudahan, namun ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tidak
dan cinta dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Dan merawat nilai luhur perkawinan. Kedua mempelai, bapak mama saksi, orang tua serta seluruh keluarga dan umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Sabda Tuhan hari ini mengisahkan kepada kita tentang orang-orang Farisi yang datang untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya seputar perceraian. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini bukan suatu pertanyaan yang tulus, tetapi diajukan untuk mencobai Tuhan, untuk memuji Yesus. Mereka merujuk pada perintah Musa yang mengizinkan orang menulis surat cerai. Jawaban Tuhan sangat tegas dan jelas bahwa Allah sejak semula tak menghendaki perceraian, tetapi karena ketegaran hati orang-orang Yahudi, maka Musa mengizinkannya. Artinya, bukan karena kehendak Musa, tetapi karena desakan orang-orang Yahudi yang sangat tegar hati. Tuhan sedang mengajarkan nilai-nilai kesetiaan dalam hidup perkawinan atau dalam hidup berkeluarga. Kesetiaan itu berbanding lurus dengan pengorbanan, sebab tidak ada kesetiaan tanpa pengorbanan. Karenanya kesetiaan pada dasarnya adalah kehendak bebas yang diarahkan kepada orang lain. Dalam hal ini adalah pasangan hidupnya. Selanjutnya Yesus mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa sakral, suatu peristiwa yang kudus, yang menghadirkan Allah dalam hidup suami istri dan keluarga. Karena itu pula nilai-nilai luhur perkawinan itu harus dihidupi oleh setiap pasangan. Nilai-nilai luhur perkawinan itu harus tetap dijaga, yakni kesatuan cinta yang tidak terputuskan,
oleh siapapun dan oleh apapun kecuali oleh maut. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mempelai berdua, bapak mama saksi, orang tua serta umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Semoga kedua mempelai serta semua yang menghayati hidup dalam sakramen perkawinan diberi kekuatan agar dapat menjaganya dengan setia. Sementara bagi keluarga atau pasangan yang sedang dalam pergulatan dan persoalan, kita berdoa semoga mereka bersedia untuk kembali kepada komitmen hati yang pernah diucapkan di depan altar suci di hadapan Tuhan sendiri. Jika kita sungguh setia memelihara dan menghidupinya, niscaya Tuhan akan menyempurnakan dengan berkat-berkat-Nya bagi kita. Kedua mempelai, bapak mama saksi dan orang tua serta seluruh keluarga yang berbahagia. Mungkin satu pertanyaan kecil untuk kita yang hadir pada kesempatan ini. Saya mau tanya sedikit dulu ya, Fokus dan Margarita. Kemarin waktu kita geladi itu kalau pakai cincin itu di jari yang mana? Di jari. Bapak mama saksi juga ada cincin di jari mana? Ada. Bapak saksi punya masih ada. Sudah simpan. Orang tua siapa yang masih pakai cincin di jari manis? Ya, di jari manis yang ada cincin. Tapi pakainya biasanya di sebelah kanan atau di tangan kiri? Di tangan kanan atau di tangan kiri? Di jari manis yang kanan bagian kanan. Nah sekarang pertanyaannya begini, kenapa harus pakai cincin nikah itu dipasang di jari manis? Bukan di ibu jari, bukan di jari telunjuk atau di jari tengah atau di jari kelingking. Bapak saksi mungkin bisa bantu bapak mama saksi. Kenapa cincin nikah itu harus dipasang di jari manis? Apakah karena dia disebut jari manis sehingga disuruh dipakai ditaruh di jari manis? Bagaimana? Di tempat kenapa harus di jari manis? Saya kasih mic. Pasang di jari manis. Jari manis itu adalah orang yang keempat. Orang yang keempat adalah bukan satu, bukan dua, dan bukan harus keempat. Karena orang kenal, dan orang kenal itu adalah mulia dan besar ada di situ. Tapi bahaya kalau nanti pada suatu saat bilang harus ada 4 istri. Seperti yang terjadi di Sumbar, anggota DPR dalam pelantikan dengan 4 istri. Ya, mungkin ada yang lain. Adalah pemersatu. Dengan Pemersatu. nomor 1 ya. Pemersatu. Ibu jari bisa dibuka.
Bisa? Bisa. Ibu jari ini melambangkan orang tua. Ya. Orang tua. Pada suatu ketika orang tua akan meninggalkan kita sendiri. Kita harus berjuang sendiri. Ibu jari juga bisa, jari telunjuk juga bisa bukan? Bisa bukan. Nah ini ibu jari ini sedikit itu melambangkan itu sanak saudara. Bahwa kita pada suatu ketika akan berpisah dengan saudara-saudara kita. Jari kelingking bisa bukan? Jari kelingking ini melambangkan itu anak-anak. Ya. Anak-anak. Pada suatu ketika anak-anak akan pergi dengan kehidupan mereka sendiri. Coba buka jari manis, kalau sampai bisa buka jari manis orang tidak setia pada pasangan. Bisa buka? Tidak. Bisa buka. Jari manis ini melambangkan itu suami dan istri yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Ya, gitu. Siapa yang bisa? Kalau ini jari semua begini, coba buka jari manis ini. Karena itu, Yakobus dan Margarita, hari ini kamu akan berjanji setia satu sama lain dalam hidup perkawinan ini. Ya. Dan di sini nanti terakhir tinggal kamu. Dan kamu harus tetap setia pada pasangan. Selamat berbahagia untuk kedua mempelai, selamat memasuki rumah tangga yang baru ini. Rahmat dan cinta Tuhan menyertai dan memberkati Anda berdua. Amin. Anda berdua mohon restu kepada orang tua Anda sebagai bekal perjalanan Anda di hari-hari mendatang. Saya undang dengan hormat orang tua kedua mempelai untuk mengambil tempat di depan. Kedua mempelai supaya berlutut. Engkau telah menitipkan anak-anak ini kepada kami sebagai buat cinta perkawinan kami. Kami telah melahirkan, menjaga, dan memelihara mereka hingga menjadi dewasa. Dan kini di hadapan-Mu kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau tetap menyertai mereka dalam hidup perkawinan mereka. Semoga mereka tetap setia satu sama lain di bawah naungan kasih dan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mempelai berdua, Bapak Mama saksi, anggota keluarga serta umat beriman yang terkasih. Satu tuntutan penting dari Gereja Katolik untuk menikah adalah kehendak bebas kedua mempelai untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Karena itu kita mau mendengar pernyataan kehendak bebas kedua mempelai untuk menikah. Maka pastor yang terhormat, sesuai petunjuk dan ajaran Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk
rasa tanggung jawab sebagai suami istri. Akan tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Mama saksi keikhlasan hati kedua mempelai untuk menikah. Para saksi yang terhormat, apakah betul pernyataan hati mereka berdua ini? Dan apakah tidak ada sesuatu yang menghalangi perkawinan mereka menurut tata cara dan iman gereja Katolik? Ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu kami mendukung permohonan kedua mempelai. Yang berbahagia. Sesudah perkenalan satu sama lain, sesudah saudara-saudari mengerti kekuatan dan kelemahan cinta, sesudah saudara-saudari kurang lebih memahami kepribadian masing-masing dengan segi baik dan kurang baik, sesudah saudara-saudari menjadi yakin akan kemampuan saling membahagiakan, dan sesudah saudara-saudari dibimbing oleh gereja menuju sakramen perkawinan, maka kami minta agar saudara-saudari masing-masing mengucapkan janji nikah, menyatakan maksud dan isi hati saudara-saudari di hadapan Allah dan para saksi, orang tua serta umat sekalian yang hadir di sini. Saya persilakan saudara-saudari masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah sumpah sambil meletakkan tangan di atas kitab suci ini. Para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya, Yakobus Laurentius Resiona, menyatakan dengan tulus, ikhlas bahwa Margarita Tampani yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintainya dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam, para saksi, orang tua dan umat yang hadir di sini, saya, Margarita Tampani, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yakobus Laurentius Resiona yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan demi dan Injil suci ini. Saya persilakan kedua mempelai mengusahakan berjabatan tangan. Menghadapan para saksi, orang tua dan umat sekalian yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah satu perkawinan Kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Margarita Tampani, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Margarita kenakanlah cincin ini pada jari manis suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yakobus Laurentius Resona, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Margarita, semoga wajah saudari selalu berseri-seri untuk menghibur suami saudari, dan semoga ikatan cinta kasih saudara-saudari berdua diresmikan dalam perayaan suci ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan. Saya menyerahkan salib Tuhan dan kitab suci serta barang-barang kudus ini sebagai lambang bahwa gereja mewariskan kepadamu berdua harta yang tak ternilai untuk bekal kalian dalam perjalanan hidupmu, yakni iman Kristiani akan kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Semoga barang-barang kudus ini memberi harapan dan penghiburan pada saat hidup menjadi sukar, membesarkan hati kalian di kala duka, dan membangkitkan semangat cinta sejati di saat gersang. Dan semoga berkat rosario yang kudus ini, Anda berdua selalu dekat dengan Bunda Maria, Ibu kita dan Ibu setiap keluarga Kristiani. Hari ini kita mendapat satu keluarga baru, Bapak Yakobus dan Mama Margarita. Mari kita sambut mereka dan sekalian. Marilah kita mendoakan mereka agar kebahagiaan yang mereka alami saat ini tetap dirasakan dalam lindungan Tuhan. Telah mengikat perjanjian nikah di hadapan-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu agar mereka dapat mengayapi hidup perkawinannya dalam cinta dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan-Mu bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga di dalam menghayati hidup yang baru, mereka tidak terdapat dalam kesusahan, melainkan senantiasa berkokoh dengan iman, harap dan cinta yang Kau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan dunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, tekun dalam doa, murah hati dan berterima kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Semoga orang tua kedua mempelai yang sudah membesarkan dan mendidik mereka, Kau berkati dan Kau lindungi sepanjang hidupnya. Marilah kita mohon. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat dan damai bagi pastor, segenap anggota KOR, keluarga besar dari kedua mempelai, sahabat kenalan yang hadir, agar mereka selalu berada dalam perlindungan. Marilah
masih ada. Semoga cinta yang telah kami bina selama ini dapat terus berkembang dalam kehidupan kami di masa mendatang. Ya Bapa, selanjutnya kami mohon, sudilah Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada orang tua, Bapak Mama Saksi, sanak saudara, dan sahabat-sahabat yang telah membimbing kami dengan tulus hati, sehingga kami dapat mencapai hari yang bahagia ini. Marilah kita mohon. Demikianlah dalam apa doa yang kami panjatkan kepada pada kedua mempelai ini. Kami percaya Engkau akan mendengarkan dan menerima doa-doa kami ini. Bimbinglah kami semua dalam usaha menciptakan keluarga Katolik yang bahagia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. dengan tak ketiga
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Hieronymus Pakainulin serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan kedua mempelai ini, Yakobus dan Margarita, yang saling mengikat cinta pada hari ini. Semoga mereka menghayati cinta kasih itu dalam kehidupan keluarga mereka, sebagaimana Kristus mencintai gerejanya dan menyerahkan dirinya untuk kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang
dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci, semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau tentukan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguruskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan wanita dengan pria dan memberkati perkawinan mereka dengan kesuburan. Inilah satu-satunya berkat yang tidak dibatalkan oleh dosa asal dan tidak dihanyutkan oleh air bah. Pandanglah yang rela mempelai wanita ini, agar anak cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena peri hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berkenan
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam damai serta
perbuatan kurban Kristus. Kedua mempelai telah kau satukan dalam ikatan suci, dan telah kau puaskan dengan satu roti dan satu piala. Semoga mereka senantiasa bersehati dalam cinta dan berbakti kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sekarang saya akan membacakan surat perkawinan dari kedua mempelai. Keuskupan Agung Tuban Timor Indonesia. Surat perkawinan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyaksikan bahwa Yakobus Laurentius Resionan, anak laki-laki dari Bapak Yohanes Resionan dan Mama Maria Tarsisia Kasiani, sudah kawin menurut upacara gereja Katolik dengan Margarita Tampani, anak wanita dari Bapak Yohanes Tampani dan Mama Marta Tamelan, pada tanggal 13 September 2024 di Gereja Santa Maria Mater Dolorosa Soe. Saksi-saksi Bapak Franciscus Saverius Resionan dan Mama Monica Mon Ribeiro disahkan di Soe pada tanggal 13 September 2024. Yang memberikan salinan ini Romo Aloysius Lage BR. Saya undang dengan hormat kedua mempelai, bapak-bapak saksi dan orang tua untuk menandatangani dokumen ini. Amen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
Baik, selamat siang untuk kita semua. Sampai Bapak Pastor Koki serta Maria Mater Rosa yang kami hormati, Bapak lagi yang berbahagia, kedua anak adik saudara kekasih kita, Yolan dan Ina, keluarga besar Tampani, Pamela dan Sela, keluarga besar Resiona, Nelakona, Agung Kolek dan Fernandes yang berbahagia, anggota KOR dari Gaude Santa Irene. Pada kesempatan ini kami atas nama Guru Mempelai dan juga kedua keluarga besar menyampaikan terima kasih pertama kepada Bapak Pastor Koki serta Maria Mater Rosa Romo Aloysius Lage. Jadi beliau ini kemarin waktu habis di suku di Lembata itu beliau sampai di Lembata Romo ini dan sampai di dapur alam di kampus saya di Lembata. Ya kita lakukan sedikit ya. Jadi kita orang baru untuk orang Lembata, tetapi Romo Allah sudah cukup kenal. Termasuk orang baru bulan lalu sampai di kampus saya di Pokoknya Besar di Lembata. Jadi itu terima kasih kami pertama untuk Romo Allah karena telah dengan melalui persiapan baik itu memberikan kesempatan untuk kedua anak kasih kami Yolan dan kita boleh melakukan kursus persiapan pernikahan di Paroki Kapan, lalu ada persiapan syukuran sampai dengan hari ini. Romo sendiri berkenan menerima sakramen pernikahan bagi kedua anak kasih kami Yolan dan kita. Untuk itu tidak ada sesuatu yang dapat kami sampaikan sebagai rasa terima kasih kepada Romo. Adalah ini ungkapan terima kasih dan semoga Tuhan senantiasa memberkati Romo di dalam tugas pelayanan untuk umat Paroki Santa Maria Mater Rosa. Lalu kami terima kasih yang kedua kepada anggota KOR Santa Irene yang telah mempersiapkan diri sehingga siang hari ini, pagi hari ini sampai dengan saat ini mereka telah mempersembahkan lagu-lagu yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam perayaan bisa pernikahan kedua kekasih kita Yolan dan kita. Juga terima kasih kepada kita sekalian, Bapak Mama, kakak ibu saudara semua yang telah hadir dalam perayaan bisa pada pagi hari ini. Dan yang terakhir kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Pastor Koki jika dalam seluruh rangkaian persiapan sudah khusus persiapan pernikahan sampai dengan karena telah kemarin bahkan mungkin sampai ke saat ini ada kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh kami keluarga istimewa Tuhan berkasih kami Yolan dan kita, kami mohon dimaafkan. Dan yang terakhir ada sebuah doa dalam bentuk pantun begini. Di Lembata ada fenomena ikan naik di pantai. Ya, kalau lagu ikan naik di pantai itu memang terinspirasi dari fenomena alam ikan naik di pantai di Lembata. Di Timur Tengah Selatan ada fenomena negeri di atas awan. Kalian berdua kita dan Yolan telah sama-sama menjadi jalan hidup dan hari ini kalian berdua telah dipersatukan. Doa kami semoga kalian berdua langgeng sampai akhir ini. Terima kasih dan selamat siang. Salam untuk kita semua. Yang pertama, selamat berbahagia untuk kedua mempelai. Ya, selama mulai datang kemudian saya omong-omong untuk rencana mereka mau menikah. Tangan kenal Yakobus dan Margarita. Hari ini baru mereka bisik saya dengan nama Yolan dan Ida. Ya, jadi Yolan dan Ida yang berbahagia. Sekali lagi siap untuk Anda berdua. Bapak Mama saksi dan orang tua serta seluruh keluarga besar yang berbahagia. Terima kasih untuk segala dukungan dan perhatian dari Bapak Ibu.
banyak terima kasih untuk para fotografer ya. Lalu yang berikut tentu banyak terima kasih juga untuk suster dan anak-anak serami yang sudah sedikit mendekor di dalam gereja. Seperti ini saja, sederhana tapi dengan sedikit suasana yang agak sedikit berbeda dari biasa. Banyak terima kasih juga untuk para suster. Yang berikut tentu saya atas nama seluruh umat Katolik menyampaikan limpah-limpah terima kasih kepada keluarga besar Tampani, Kamela dan keluarga yang terkait di dalamnya, yang juga dengan ikhlas telah mempersembahkan seorang putrinya untuk boleh bergabung ke dalam pelabuhan gereja Katolik. Selamat datang kita, semoga betah ya. Dan yang berikut ini satu pesan. Saya atas nama Ita dan keluarga besar menyerahkan Ita ke keluarga besar Lembata ya. Ita selamat bergabung dan keluarga besar di Lembata, dan semoga keluarga besar di Lembata terima dia apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dan khusus untuk Yohan tentu jaga baik-baik kita ya. Di sana dia tidak punya siapa-siapa di Lembata. Dia akan masuk dalam satu lingkungan yang baru dan hanya ada Yohan di samping yang selalu melindungi. Demikian, banyak terima kasih sekali lagi untuk keluarga besar Tampani dan Kamela, dan untuk kita sendiri selamat datang dan selamat bergabung ya dalam pelabuhan gereja Katolik. Yang terakhir sekali kita berdiri untuk menerima berkat. Semoga kita sekalian serta semua mereka yang kita doakan, seluruh rencana dan kegiatan kita hari ini dan di hari-hari mendatang senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi pemberkatan nikah dari kedua saudara kita, Yohan dan kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai dan berkat Tuhan. Mari kita sampaikan syukur pada Tuhan di dalam pesta pernikahan ini. Selamat dan bahagia, selamat dan bahagia, selamat dan bahagia bagi kita berdua. Lilin taruh saja ya.